Terima kasih sudah berkenan untuk hadir dalam wawancara kali ini dalam tujuan untuk memenuhi tugas akhir kami dalam mata kuliah Effective Communication. Sebelumnya kayak gimana kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Eh, Mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk ke sesi mohon maaf Pak, sebelumnya izinkan kami dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta kelas jurusan pemasaran digital kelas A untuk memperkenalkan diri dulu ya Pak. Untuk saya sendiri, saya Sarah Zahra Harahap dan rekan-rekan. Nama saya Maiswari Putri Mustafa. Saya Cindy Febriani. Nama saya Najwa Fazila. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu kita segera masuk ke sesi wawancaranya ya Pak, tidak apa-apa ya Pak. Oke, mungkin sesi wawancara ini akan langsung diambil alih ditanyakan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih Zahra. Sebelumnya, selamat malam Bapak Aurel. Saya izin untuk memulai sesi wawancaranya. Mungkin yang pertama Bapak mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu. eh, Mohon maaf, maksud saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga eh, menjelaskan mengajar mata pelajaran apa dan sudah berapa lama mengajar sebagai guru Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam sesi mungkin bisa dikatakan untuk wawancara dan berbagi saat ini gitu ya. Perkenalkan, nama Bapak Pak Muhammad Abror Syukrila Baidowi, biasa dipanggil Pak Abror, dan saat ini mengajar di SD Romangun 12, mengajar di kelas 3 dan semua mata pelajaran dari mulai bahasa Indonesia, matematika, Pancasila, kemudian IPAS, SBDP, PLBJ gitu ya. Dan untuk mengajar di SDN Romangun 12 ini terhitung sebenarnya belum lama karena sebelumnya lamanya itu di swasta gitu ya. Saat ini sudah berjalan 4 tahun ya, ya sekitar 3 atau 4 tahun di SD negeri ini yang sebelumnya di swasta sekitar 6 atau 7 tahun gitu. Baik, terima kasih Bapak. Berarti sebagai guru juga sudah lumayan terhitung lama juga ya Bapak. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya, mungkin boleh diceritakan Bapak kembali bagaimana pengalaman saat pertama kali Bapak itu mengikuti proses wawancara kerja untuk menjadi seorang guru. Kalau untuk wawancara sebenarnya kan kalau di negeri saat itu tidak ada wawancara ya, adanya tes secara CAT ya. Tapi kalau pertama kali waktu jadi guru tuh wawancaranya di sekolah swasta, di SD Kartika. Itu nggak apa-apa. Jadi Tidak apa-apa, suasana Bapak. wawancaranya pertama kali itu ya awalnya kan memang dari pembina pramuka di sana. Kemudian ditawarilah untuk mengajar di kelas, oh sebelum di kelas, mengajar untuk guru komputer gitu lah ya. Ditanya-tanya sedikit-sedikit banyak sama kepala sekolah dan guru di sana gitu. Dan alhamdulillah saat itu selain ngebina kepramukaan di sana, diberi tugas untuk di tahun pelajaran yang baru itu untuk menjadi guru komputer dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Itu kalau di negeri nggak ada wawancaranya, tapi adanya adalah tes CAT gitu. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Mungkin saya izin untuk lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Eh, Jika di proses wawancara kan terkadang kita itu merasa tegang ya Bapak. Nah mungkin Hmm. pada saat itu bagaimana cara Bapak untuk mengatasi rasa gugup tersebut agar tetap tenang selama wawancara itu berlangsung? Oke, kalau untuk menjaga ketenangan agar supaya tidak gugup ya atau ketika lagi ditanya nanti bingung, sebenarnya kan gugup itu berasal dari kesiapan kita ya. Jadi kalau kita nggak siap dengan apa yang akan kita hadapi ketika wawancara, itu pasti akan muncul gugup. Salah satu faktornya.
Faktor lain itu, gugup itu bisa terjadi ketika kita tidak terbiasa dengan yang namanya wawancara atau komunikasi langsung gitu ya dengan orang yang belum kita kenal atau misalkan jarang kita ketemu gitu ya ngobrol secara langsung. Mungkin kalau antar teman itu masih nggak terlalu ada gap atau nggak ada terlalu rasa nggak enak atau malu gitu kan ya. Tapi kalau ketika dengan orang lain harus terbiasa dengan orang lain tuh akan terbiasa juga. Kemudian sebelum wawancara itu tentunya kita juga harus lebih banyak tahu sih kayak tempat yang kita akan tuju itu misalnya sekolah ya, sekolah ini profilnya seperti apa gitu ya. Terus kita harus tahu banget tujuan kita ke situ wawancara kita untuk jadi apa supaya kita lebih fokus banget ke apa yang kita tuju gitu ya. Dan kalau sekarang kan zamannya udah canggih ya, kita kan gampang nih tinggal search aja gitu kan di Google ataupun kita tanya AI pun ketika kita ingin tahu pertanyaan ketika wawancara itu apa saja kan sebenarnya ada ya. Tapi itu kan basically hanya sekadar informasi secara tertulis gitu kan, tapi tidak secara langsung. Nah, baiknya untuk menghindari itu ya kita harus lebih banyak komunikasi dengan orang baru gitu dan menguasai apa yang akan kita tuju saat wawancara. Baik, Bapak. Jadi dari diri kita sendiri itu harus banyak berlatih juga komunikasi dengan orang lain dan juga menguasai materi yang akan kita sebagai narasumber atau yang diwawancarai. Oke, baik, Bapak. Saya izin untuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin pada saat Bapak wawancara dulu, adakah situasi yang menurut Bapak itu paling menantang dan jika ada, bagaimana cara Bapak mengatasi situasi tersebut? Baik, kalau secara menantang ini kita kembali lagi ke sekolah yang swasta aja kali ya. Karena kan di sana lebih langsung ada wawancaranya saat itu. Nah, wawancaranya itu tantangannya sih berpikirnya ketika di challenge mengajar dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 gitu ya yang dengan jumlah total peserta didiknya itu lebih dari 300 orang. Ya awalnya pasti nervous gitu ya, berpikir aduh bisa nggak nih ya gitu kan. Tapi ternyata ketika diberi penguatan juga sama rekan guru yang di sana, yang awalnya bingung gitu kan, tapi ketika dikasih nanti akan dibantu kok kalau misalkan ada kesulitan apa-apa, baik itu komunikasi kepada anak-anak ataupun kepada nanti kan orang tua gitu. Karena kan kepikirannya ketika ngajar itu saat itu berpikirnya bukan hanya kita akan komunikasi dengan anak gitu kan ya. Tapi kan kita juga akan berkomunikasi dengan masyarakat sekolah, seperti guru, kemudian penjaga sekolah, bahkan di sekitaran sekolah itu pun kita juga setidaknya sedikit banyak harus mengetahui gitu kan ya tantangan itu. Nah, gimana caranya? Ya tadi salah satu yang bisa untuk kita apa namanya supaya tidak bingung atau tadi ketakutan yang ada di pikiran kita itu yang pertama ya kita harus lebih siap lagi untuk mempersiapkan apa aja sih ketika nanti kita sudah diterima ini langkah-langkahnya apa lagi gitu step-stepnya kita harus tahu sih kayak model nanti kita mau ngajar apa karena saat itu kita apa saya waktu itu ngajar komputer dan kebetulan juga saya sarjana di komputer saat itu jadi eh, ya tinggal digali lagi aja sih di recall gitu pengalaman-pengalaman ketika di kampus. Meski kampus itu waktu itu ikutnya adalah tidak yang berhubungan dengan pendidikan gitu ya kan ya ketemunya sama coding, ketemunya sama web kayak gitu-gitu. Tapi karena berpikirnya ini adalah untuk pendidikan, maka ya benar harus ngegali lagi supaya mengurangi ketakutan atau kebingungan ketika aduh nanti ini ngajarnya apa ya ininya apa gitu kan. Nah, kan di pendidikan itu kan ada dengan dalam namanya silabus gitu kan kurikulum. Nah, itu harus lebih disiapin lagi sih gitu. Tantangannya itu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin saya Sama. lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Menurut Bapak pada saat proses wawancara tersebut itu menurut Bapak sendiri faktor komunikasi apa yang menurut Bapak itu paling penting ketika meyakinkan pihak pewawancara itu yakin untuk menerima Bapak untuk bergabung? Oke, mungkin
saat itu adalah bagaimana personal branding kita ya. Jadi personal branding kita dan kepercayaan diri kita kan kalau misalkan mungkin di eh, perkuliahan atau di banyak seminar itu dikatakan kita tuh harus percaya diri gitu kan ya, confidence, terus ngerasa nyaman ketika memberikan suatu jawaban atau pendapat. Tapi di samping itu yang paling penting adalah personal branding kita itu untuk meyakinkan si wawancara kita meng-hire kita gitu kan. Bagaimana caranya? Kita harus punya salah satu personal branding gitu. Kalau kita punya salah satu personal branding misalnya karena saat itu saya ingin menjadi guru komputer, maka yang kita gali adalah tentang komputernya. Apa kelebihan kita di sana? Dan itu akan menjadi personal branding kita gitu. Contoh, misalnya ketika memang kita melihat dari sisi kebutuhan di sekolah itu udah dapet nih kita guru komputer, ya udah kita eh, menjelaskannya itu pasti segala sesuatu yang berhubungan dengan komputer, baik itu nanti visi misi kita juga termasuk ke situ. Terus yang tadi saya bilang personal branding kita, selain daripada kita hanya percaya diri, kalau modal percaya diri aja tanpa personal branding dan knowledge yang kita miliki lebih banyak, itu jatuhnya sih lebih nekat gitu jadinya. Ya nekat boleh tapi pada tempat dan waktunya aja gitu ya. Tapi kalau untuk wawancara, kalau nekat kayaknya kurang tepat. Maka dari itu kitanya sendiri harus jauh lebih siap mempersiapkan itu. Seperti tadi, di diri kita ini apa kelebihannya yang kita bisa tonjolkan. Sesuai nggak sih sama yang akan kita tuju? Kalau nggak sesuai, tapi itu adalah sebuah kebutuhan, maka itulah yang harus dikejar. Padahal mungkin menurut kita itu nggak sesuai banget nih sama kita nih ya. Tapi karena kita butuh, so otak itu juga nanti akan bekerja sih. Even itu otak bekerja pertama mungkin bingung, yang kedua aduh nyari temen kali ya. Yaitu apa temen yang secara nyata atau secara virtual kan sekarang ya bisa katakan AI itu bisa jadi teman sendiri gitu kan. Tapi ya lebih enaknya yang real-real aja gitu. Jadi apapun eh yang tadi kita siapkan itu semuanya kembali lagi ke diri kita dan personal branding kita itu apa. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Jadi yang terpenting itu memang dari personal branding diri kita sendiri ya, seperti itu Bapak. Baik, terima kasih. Dan mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin akan bisa lanjutkan dengan oleh saya. Baik Bapak, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa personal branding dan knowledge itu merupakan salah satu hal yang penting gitu ya dalam misalnya untuk melamar pekerjaan gitu. Nah, menurut Bapak sendiri peran bahasa tubuh, terus kontak mata dan intonasi dalam berbicara itu digunakan untuk wawancara gitu ya. Itu menurut Bapak itu penting gak sih? Apakah kayak cuma sebagai pendukung aja gitu? Ya, itu tadi yang kelewat sih sebenarnya. Penting banget body language dan eye contact gitu ya. Dan pada intinya ketika wawancara personal branding tadi itu kan dalamannya ya. Kalau luarannya ya body language ya, eye contact kita. Itu perlu dipelajari juga. Aduh, aku tuh orangnya pemalu gitu ya. Kalau ngeliat orang nunduk aja. Nah, itu harus dilatih. Gimana caranya kan banyak tekniknya ya. Kayak misalkan kita nggak bisa ngeliat mukanya, ya udah kita jangan lihat mukanya. Kita kelihatan yang sekitar matanya aja, yaitu jidatnya, keningnya gitu kan, atau ngeliat pipinya, atau ngeliat apa yang sekiranya ketika ketika kita diajak berbicara, kita harus melihat langsung ke orangnya gitu ya. Ya kesannya kelihatan ke mukanya ngelihat, tapi mungkin kita ke bagiannya gitu ya, atau apa sehingga eh, bisa lebih kayak diri aja gitu dan nyaman ketika lagi ditanya jawab. Jadi intonasinya juga penting sih. Jadi jangan ketika di wawancara itu suaranya pelan, itu kan salah satu indikator kita nggak percaya diri kan dari suara yang sangat pelan gitu kan. Apalagi ketika jawaban itu kebanyakan spasinya atau kebanyakan delaynya gitu kan, kebanyakan mikir, yang matanya kemana-mana ketika ditanya ngelarak kiri kanan, ngelarak kiri gitu kan, itu juga nggak bagus itu ya. Jadi penting banget sih yang namanya eye contact, body language sama intonasi penekanan tadi ketika lagi wawancara.
Nah, dalam usaha untuk membangun wawancara itu agar menjadi nyaman tuh gimana sih Pak? Menurut Bapak ada nggak kayak tips biar wawancara tuh nyaman, terus juga berjalan dengan lancar tuh bagaimana? Oke, selain tadi persiapan materi ataupun amunisi lah bahasanya ya. Amunisi yang kita siapkan kita sudah paham. Yang mungkin kita harus lebih tahu banyak si pewawancaranya. Jadi kita harus search, kita harus observe juga baik itu lewat digital kan lebih banyak ya, lebih gampang ya. Misalnya contoh gitu, dengan di skala sana tuh ketika wawancara orang itu harus perfeksionis. Nah, kita gimana caranya untuk menjadi seorang perfeksionis gitu ya, yang mendekati itu. Terus biar nyaman juga, ya kita lihat juga dari kondisi si pewawancaranya. Bisa nggak nih kalau misalkan diajak agak enjoy. Kalau misalkan si pewawancaranya itu emang mengatakan udah tenang aja gitu ya, kita santai aja kayak ngobrol. Nah itu adalah suatu opening yang bagus sebenarnya sih, ketika kita udah dikatakan seperti itu dan kita tinggal ngomongnya itu menjawabnya jadi lebih enak dan nyaman gitu. Jangan sampai ketika dia udah katakan seperti itu kita kelihatan masih tegang. Nah tegang itu kan terlihat memang tadi kembali lagi persiapan kita nggak siap gitu. Persiapannya nggak siap, knowledge kita nggak cukup, dan apa ya, jarang komunikasi ya, jarang komunikasi dengan orang-orang yang memang belum lama kita kenal, dan mencoba untuk membuang rasa malu gitu ya, kebiasaan nunduk, kebiasaan suaranya pelan, terus kebiasaan nggak ngelihat orang ketika lagi ngomong, itu udah mulai dikurangin sih supaya nanti ketika wawancara bisa kita juga nyaman dan enjoy. Tentu posisi badan duduk itu juga ngaruh sih. Jadi kayak misalnya kita terlalu bongkok gini juga kan nggak bagus, kita nggak kelihatan apa ya, karisma atau wibawanya gitu kan. Jadi tapi terlalu dangap juga nggak bagus gitu. Jadi posisi mata kita ini sebisa mungkin adalah serata air itu. Jangan terlalu nunduk, jangan terlalu dangap gitu. Dan posisi tangan juga jangan yang apa ya, kalau nggak nyaman itu kan tangan biasanya ada aja yang dipegang, ada aja yang diputer-puter gitu kan, apa itu pensil lah digini-giniin gitu kan, apa apa sleting dari tempat pensil kita main-mainin. Itu hindari sih ketika wawancara gitu. Sama ini kali ya, kayak di depan ada meja nih terus tangan kita kayak kayak duduk begini gitu kan, nggak mungkin juga gitu. Jadi kelihatan banget nih eh, kita panik atau apanya, bikin daun ya, dan cara bicaranya kelihatan sih antara nyaman sama enggak gitu, yang tadinya terbata-bata putus-putus. Nah kalau bicara itu harus kita latih, salah satunya adalah membaca buku sih, literasi. Jadi kita akan memperkaya apa namanya kosakata kita gitu ya, biar lebih kelihatannya profesional. Baik Pak, sangat mudah dipahami. Kemudian buat pertanyaan selanjutnya, setiap instansi gitu ya, atau mungkin sebuah perusahaan gitu ya, pasti antara perusahaan satu dan lainnya pasti punya kriterianya masing-masing gitu. Misalnya untuk mencari kandidat ini perlu kriteria yang kayak gimana-gimana. Nah, itu menurut Bapak gimana sih caranya supaya kita tahu nih jawaban kita tuh bakal apa ya, bakal sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Nah, menurut Bapak strategi apa sih yang dibutuhin supaya bisa mencapai jawaban yang benar dan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut gitu loh. Oke. Ini bicaranya udah ke perusahaan atau ke pendidikan nih? Sekolah. Mungkin ke pendidikan. Sekolah ya. Pendidikan. Karena Ya. beda. Perusahaan itu nanti akan dia lebih mengacunya kepada manufaktur, ya, manufaktur atau perkantoran. Nah, itu adalah dua hal wawancara yang akan berbeda dihadapi ketika wawancara di dunia kependidikan. Jadi mau ke perusahaan atau ke pendidikan? Ke pendidikan. Oke, kalau ke pendidikan berarti ke sekolah ya. Biasanya sekolah itu sebelum meng-hire dia akan mengumumkan sesuatu. Ya kan, contohnya dia membutuhkan guru bahasa Inggris, atau membutuhkan guru komputer, membutuhkan guru kelas. Dari situ sebenarnya kita udah bisa baca. Oh, aku mau melamarnya sebagai guru komputer nih. Ya kan? Hal pertama yang harus dilakukan adalah pastinya kita harus jauh lebih paham tentang komputer. Itu yang pertama. Terus kedua, kita lihat kondisi situasi di sekolah tersebut. Oh, sekolah tersebut ini misalnya punya rating di Jakarta ini adalah skora Bonafit misalnya. Kalau Bonafit itu pasti orang tuanya itu banyak yang
up level atau middle up rata-rata. Oke? Nah, dari sisi situ aja kita seharusnya sudah bisa melihat, baru kita observasi itu. Tadi mencari informasi, baik itu dari media sosialnya, kan pasti ada ya, kalau sekolah yang nggak bagus pun saat ini bukan nggak bagus, menengah gitu ya, itu rata-rata pasti punya media sosial. Kita boleh cari itu, kita gali di media sosial. Oh, ternyata kegiatannya tuh seseru ini. Oh, kegiatannya banyak. Oh, ternyata kegiatannya kurang nih. Oh, ternyata karena di sinilah. Contoh, misalnya ketika dia butuh guru komputer gitu kan ya. Eh, ternyata belum ada media sosial ya. Di situ bisa kita angkat sebagai salah satu kelebihan kita, misalnya kan kita memang bisa di dunia digital gitu kan. Gitu kita angkat gitu. Jadi kembali lagi tadi ke personal branding. Nah, eh, bagaimana supaya tadi apa yang pas terakhir? Gimana cara jawaban kita tuh bisa meyakinkan, eh, ya meyakinkan sebuah instansi gitu ya. Oke, nah tadi ya, cara salah satunya adalah sesuai dengan apa yang dicari. Ya kan, kalau misalkan komputer, ya kita bahas tentang komputer. Boleh sedikit-sedikit melenceng kalau dia sudah mulai menanyakan selain di luar itu. Biasanya kan ditanyakan selain komputer, bapak atau ibu hobinya atau ininya apa. Nah, di situ bisa kita jualan yang lainnya. Jualan dalam artian kelebihan atau keahlian dari kita. Karena rata-rata sekolah itu pasti butuhnya orang-orang yang multitasking. Even kita actually nggak bisa multitasking itu ya. Tapi setidaknya bisa melaksanakan lebih dari satu. Atau apalagi seorang guru bisa menangani anak, ya kan? Bisa menangani tentang kurikulumnya atau pembelajarannya atau media pembelajaran. Itu bisa juga kita sebutkan ketika kita wawancara. Karena dari hal itu sebenarnya si pewawancara akan melihat seberapa banyak yang kita miliki gitu. Baik, Bapak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kan dari pengalaman Bapak nih, menurut Bapak apa sih apa ya? Menurut Bapak kesalahan apa aja dalam berkomunikasi yang mungkin Bapak sudah alami gitu ya, terutama dalam wawancara? Kalau yang pernah saya wawancara apa ya? Kayaknya semuanya fine-fine aja sih. Baik, Cuman kalau berarti faktor sebenarnya yang bikin gagal, ya pasti ada, cuman nggak dilakuin saat itu. baik, Pak. Berarti semuanya berjalan dengan lancar ya, alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Baik, untuk pertanyaan terakhir Bapak, bagaimana cara Bapak nih untuk menampilkan rasa percaya diri yang kuat gitu ya, terutama dalam mewawancara gitu. Kadang orang-orang kayak, oh walaupun sudah berusaha untuk fake it, but sometimes they still don't percaya diri gitu. Gimana sih caranya untuk terlihat benar-benar percaya diri gitu loh dalam mewawancara? Oke. Kuncinya tadi adalah knowledge kita, literasi kita. Ya, literasi kita itu sangat membantu banget. Apalagi literasinya yang berkaitan dengan personality development. Jadi bukan hanya personal branding yang akan muncul, tapi personality development itu kita penting banget. Karena dari situ, dari buku-buku personality development itu kalian akan lebih jauh paham. Karena dulu sempat baca buku-buku itu sedikit ya. Dan sering kita tampil di depan. Kita sering tampil di depan itu adalah untuk nge-recharge mental kita sih. Jadi jangan mengira yang tampil di depan itu disebut banci tampil. Beda dikit sih, tapi beda tujuan gitu ya. Ada yang bilang banci tampil atau one man show itu juga nggak bagus gitu ya. Yang bagus adalah ketika kita tampil memang ketika sesuai dengan waktunya. Dan rasa percaya diri itu kembali lagi ketika kita menguasai itu akan muncul kok. Pede nih gitu kan. Ya yang dibutuhin guru komputer ya, saya ahli komputer gitu. Nggak mungkin kan yang dibutuhin bahasa Inggris. Itu kan sama aja kita kayak mau cukur di toko buah gitu kan. Nggak nyambung. Jadi satu kita harus seimbangkan dulu frekuensinya ya kan dengan yang ada di sana. Terus kita menguasai medan perangnya lah bahasa gitu kan. Kita mau perang di situ nih. Kita nggak tahu pemetaan di situ kayak gimana. Yakinlah seorang tentara pun seahli-ahlinya tentara ketika dilempar ke medan perang yang nggak tahu
itu pasti akan jauh lebih nggak baik atau nggak bagusnya dibanding memang tentara yang sudah tahu medan perangnya gitu. Ya kayak mau nembak jauh ragu-ragu nih karena jarang latihan. Tapi beda dengan tentara yang sehari itu 100 kali nembak. Mau sejauh apapun ketika dia dihadapan dengan itu sering latihan gitu kan. Jadi dia pasti jago. Nah, kita seandainya menjadi guru, ya kita harus mencoba cari peluang apa yang kita bisa tampil ke depan mirip-mirip sama guru. Itu. Selain pada magang, udah pada magang belum sih? Belum ya? Semester berapa? Belum. Semester berapa sih? Ser 2. Nah, nantilah ketemu tuh ya, namanya magang ya. Ambillah di situ. Kalau bisa tuh cari tempat-tempat yang ya siapa tahu dapat gitu ya, tempat-tempat yang bisa eh personality development itu bisa berkembang banget. Itu dia. Oke, jadi kurang lebih ya kayak kita tahu value diri kita gitu ya Pak, Tuh, terhadap misalnya market yang dipasarkan gitu ya. Jadi kita bisa dengan percaya diri dengan value kita gitu ya Pak. Oke, baik. Mungkin sekian dari kami Pak, pertanyaan dari kami. Ada tambahan Zahra? Oke, baik. Mungkin saya ambil alih ya, Pak. Terima kasih, Bapak, atas semua jawabannya. Kita jadi tahu secara langsung bagaimana proses seorang guru dalam mewawancara, apa yang Bapak hadapi, dan dari yang saya ambil tadi, ternyata dua hal yang sangat penting itu personal branding sama knowledge yang udah kita punya, supaya kita nih makin percaya diri sama wawancara yang kita hadapi. Betul, Pak? tuh. Oke, mungkin kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih Pak atas semua jawabannya. Sudah akan kami akan ada notulensinya dan mungkin nanti dari wawancara ini kami juga akan membuat hasil laporannya. Kami sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak atas kesediaannya pada malam ini sudah mau hadir bersama kami untuk sesi wawancara mengenai peran guru dalam mengenai guru dalam wawancara proses guru dalam wawancara. Kita mungkin cukup sekian dari kami. Eh, ada tambahan lain dari teman-teman yang lain atau mungkin dari Bapak ada closing statementnya Pak? Hmm, be yourself, tapi jangan lupa dengan kebutuhan. Oke, Keinginan baik. boleh, tapi kalau keinginan itu ah, hanya sebuah keinginan, tapi tidak akan mencukupi kebutuhan, better sih kebutuhan dulu. Itu. Mahasiswa butuhnya apa? Cari itu aja. Jangan mahasiswa inginnya apa. Kalau mahasiswa inginnya apa, nanti ada something yang nggak kecapai, pasti kecewa. Tapi butuhnya apa, ketika nggak dapet, pasti dicari sampai dapat. Dan itu akan Oke. menjadi hal yang baik buat kita. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas closing statementnya dan untuk sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih Bapak.